Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berbakat, mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, bagaimana kabar semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran, Allah, Masya Allah. Kembali lagi bersama dengan Karuslan dalam program Anak Soleh. Ya, Anak Soleh ini kegiatannya berkaitan dengan keagamaan yang insya Allah menjadikan kita semuanya anak-anak di Indonesia khususnya di Gorontalo menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ya, Karuslan ditemani oleh Kak Habib. Ini Kak Habib yang taunya apa namanya tindis-tindis itu ya. Gitar. Oh, gitar itu. Bukan piano. Piano Kak Habib ya? Keyboard. Oh, keyboard. Saya Karuslan kira keyboard itu yang di komputer. Iya betul keyboard. Oh, keyboard juga itu. Ya, ini Kak Habib. Coba berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kak Habib jangan salah. Kebiasaan lama. Harus dirubah. Betul. Karena ini kan anak-anak TPQ semuanya. Salah satu ciri khasnya itu adalah disalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Habib, hari ini kita akan belajar banyak hal Kak Habib. Wah. Ya, belajar tentang sifat huruf, hafalan Quran dan lain sebagainya. Oke. Hafalan Quran Kak Habib paling panjang. Paling panjang apanya? Suratnya. Paling panjang suratnya. Ya, yang tentunya Kak Habib lebih ganteng dari Karuslan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, adik-adik soleh dan soleha sekalian, insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya setiap pembelajaran dimulai dengan doa. Baca doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ayo. Oh, Masya Allah. Ayo langsung. Posisi berdoa. Tangannya diangkat. Kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Harus salam perbaiki yang ujungnya Rabbi zidni ilma, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni
fahma. Ya, kurang lebih tinggal itu ya, diperbaiki. Oke, adik-adik soleh dan solehah sekalian, khususnya yang ada di rumah, sudah siap belajar hari ini? Siap? Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita akan belajar, masih sambungan yang kemarin adalah sifat huruf yang namanya ismat. Ada yang pernah dengar sifat huruf ismat? Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Belum tahu? Sekarang kita belajar. Karena belum tahu, kalau sudah tahu ya tidak usah belajar, ya sudah tahu. Iya kan? Sama dengan Kak Habib sudah tahu main gitar, main apa? Keyboard. Main keyboard, tidak perlu lagi belajar. Kalau Ruslan ya, tidak tahu maka harus belajar. Hari ini kita akan belajar, ada hurufnya, ada al-ismat ya. Al-ismat. Ya, al-ismat. Ya. Ismat itu adalah huruf-huruf yang menurut orang Arab, yang menurut dialek dan lahja lidahnya orang Arab, agak susah untuk diucapkan, berat dia, ya. Karena huruf di Quran itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, huruf-huruf ismat itu huruf yang lisan orang Arab itu agak berat. Sedangkan orang Arab saja bilang susah, apalagi itu orang yang bukan orang Arab yang luar biasa. Tapi harus belajar, oke? Ada beberapa huruf-huruf ismat dianggap berat, ya. Huruf apa saja? Ini kan ismat yang bahagian duanya, ya. Apa-apa saja hurufnya? Yang pertama ada huruf ta. Agak berat. Kan? Nanti dibuka mulutnya baru ta sebut. Ta. Ta. Kan dia posisinya lidah itu menempel di gigi atas dengan langit-langit atas. Oke? Ada? Rasa-rasa saja. Ada gigi kan di atas? Ya. Gigi asli semua ini kan? Soalnya Kak Ruslan takutnya ini. Jadi gigi di antara gigi atas dengan langit-langit di antaranya. Taruh dulu di situ itu ini, lidah. Coba taruh posisinya di situ dulu. Jangan digigit. Jangan di ujung lidah, di ujung gigi di atasnya yang mendekati antara gigi dengan langit-langit. Tempel dulu di situ. Maka itu yang disebut dengan ismat, berat. Nanti terbuka mulutnya, baru itu ada huruf ta. Coba. Ta. 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 Kalau dia berlebihan itu terkesan c, ca. Jangan. Ta. 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 Tata. Ingat. Jangan ditempel di gigi depan, di atasnya. Bukan di ujung gigi, bukan. Ta. Ta. Tata. Titi. Tutu. At. 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 Bukan at, bukan at. 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 Ya, at. It. Ut. At, it. Ut. Tatitu. Tutiti. Tatitu. Tutiti. Oke. Ini huruf ta. Jadi pengucapannya agak berat menurut orang Arab itu berat. Karena kita juga kayaknya terasa berat juga ya. Iya. Ta. Makanya itu disebut dengan ismat. Ta. Oke. Yang kedua ada huruf sa. Hurufnya sa. 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 Kalau huruf ta di antara gigi dan gusi, sanya turun ke bawah di ujung gigi. Sa. 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 Kalau agak berat mau sebut begitu bisa digigit, didenget. Kak Habib tahu didenget? Digigit. Orang itu orang Gorontalo bilang begitu, didenget, digigit. Sa. Ditempel. Sa. Oke, sa. Ta. Ta. Sa. Ta. Sa. Makanya kenapa penting sekali belajar tentang makharijul huruf. Penting sekali. Karena apa? Itu sangat menentukan di mana posisi lidah.
dan bagaimana cara mengucapkannya. Itu makharijul huruf Kak Habib. Kalau banyak orang yang tahu mengaji, tapi tidak tahu makharijul hurufnya. Sehingga kadang bertukaran posisi lidah, yang tadinya di sini harus di sini. Yang tadinya ini kan contohnya ta. Kadang-kadang kita orang baca itu dengan ta. Ujung lidah ditaruh di gigi, di ujung gigi, ta. Padahal itu wilayahnya sa, bukan ta. Ta itu angkat sedikit di antara gusi dengan gigi. Ta, 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 sa, sa, ta, ta, sa. Susah memang, tapi harus dilatih. Itu yang disebut dengan ismat. Sasisu, susisa. Oke, tasa. Tasa. Ya, hati-hati lidahnya. Tasa. Sata. Sata. Tasa. Oke, sasu. Satu. Jangan sampai tak tukar dia punya lidah. Satu. Sa-nya di ujung gigi, antara gigi atas dengan gigi bawah ujung lidah. Ta sorong ke atas sedikit. Ta. Ke langit-langit antara gusi dengan langit. Antara gigi dengan Gus. Iya, dengan gusi. Jangan langit-langit. Jadi jangan tertukar. Bunyinya akan berpengaruh. Jadi akan menentukan bunyi itu sangat pada posisi lidah. Tasa. Sata. Tasu. Satu. Oke, jangan sampai lupa. Lisannya ini perlu. Yang kedua ada huruf da. Da. Da itu sama dengan ta. Dia punya posisi lidah sama dengan ta. Da. Ta. Da. Ta. Jadi jangan da. Kalau da itu berarti langit-langit yang disebut. Yang disentuh ujung lidah itu ditaruh di langit-langit. Maka bunyinya agak kuat. Da. Bukan. Da. Da. Kalau Kak Habib biasanya taruh di mana lisannya? Di dekat gigi. Bukan di langit-langit. Bukan. Oke, luar biasa. Dan bunyinya akan beda. Perhatikan bunyinya. Kalau ditaruh di langit-langit, da. Kalau ditaruh pas seperti makharijul hurufnya, di antara gusi, antara gigi dengan gusi atas itu da. Beda kan bunyinya kan? Lebih kasar mana? Da atau da? Da. Kenapa? Bukan DP tampak. Makanya harus ditempatkan sesuai tempatnya. Tidak bisa berubah. Kalau berubah bukan DP tampak, beda dia punya ini. Sama dengan saya, orangnya besar. Mau cari duduk di kursi yang kecil sekali, pas tidak. Apa yang rusak? Kursi. Saya juga sakit. Karena dulu bukan pada tempatnya. Sehingga itu yang punya. Da dengan ta sama tempatnya. Posisi lidahnya, posisi lidah, ujung lidah sama dengan penyebutan huruf ta. Da. Coba bilang da. Ujung lidah di antara gigi atas dengan langit-langit. Ada yang di batas daging itu di atas, ta. Ini di samping punya nama sifat ismat, ini dua-duanya punya sifat ismat, ta dengan da. Tapi ada juga berbeda nama sifat yang lain. Ta bisa juga da itu sifat salah satunya adalah huruf kalkala. Jadi ada pantulan ya. Ada da. Ad. Coba tadasa. Satada. Nah, jangan bilang da. Kalau da berarti langit-langit. Coba kau sendiri. Coba dari sana. Nah. Satada. Bukan da. Berarti langit tanda. Saya punya telinga agak peka. So, coba satada. Da. Bukan da. Bukan. Ujung lidah. Tahu ujung lidah? Tahu kan? Yang ujung lidah kamu sendiri yang tahu mana itu lidah. Mana lidah? Ini lidah.
Itu tangan. Oh, jangan. Ini tangan. Lidah yang di dalam. Ujungnya ya. Ujung lidahnya. Kalau menyebut huruf ta atau huruf da. Itu posisi ujung lidahnya di antara gigi dengan gusi atas. Ya. Da. Da. Ta. Ta. Da. Ta. Tada. Tada. Ta bukan tada. Bukan tada. Coka Habib. Tada. Nah, tada, bukan tada. Nah, tada turus. Tada terus. Makanya tada turus. Tidak, tada. Oke, dada. Yang berikutnya ada huruf to. Ya, ada huruf to, kemudian ada huruf sa. Ya, kemudian yang terakhir ada huruf ka, ya. Ini huruf-huruf ismat nih. Nanti ada lagi sebagian. Ini baru sebagian. Ta, sa, da, to, so, ko. Ulang sama-sama. Ta, sa, da, to, so, ko. Oke, to, so, ko. To, so, ko. Khusus untuk 2-3 huruf ini, kan dia bunyinya terkesan bunyi O. Kan? Tapi jangan dibentuk menjadi O. To, so, do. Tidak. Atau to, so, ko. Tidak. Ya. To, so, ko. To, so, ko. Bukan to, so, ko. Beda bunyinya kan? Beda. To, so, ko. Beda dengan to, so, ko. Huruf itu tidak dibentuk oleh bibir bunyinya, ya. Mulutnya tidak dibuatinnya. Ada huruf-huruf bibir ada. Ini lain lagi bunyinya. Ya. To, ya, to. Berarti antara ta, da dengan to sebenarnya posisi lidahnya atau makharijul hurufnya sama. Ini sifatnya ismat, ya. To. Cuman kalau to itu lebih kuat tekanannya. Ya, lebih kuat tekanannya sehingga angin yang keluar itu terkesan tertahan dengan lidah yang ada. To. Nah, begitu juga so. Jadi tengah lidah. Nah, so itu tengah lidah yang menyentuh langit-langit. So. Ah, bisa. So. Ah, itu ya gitu. Coba so. Ah, so. Jangan biasakan so. Ka. Nah, jangan ko, beda bunyinya. Ko, bukan ka. Dia di sini ya, di ujungnya di sini. Ka. Oke, sama-sama. Ta. Sa. Da. Po. So. Ko. Oke, ini sebagian dari huruf ismat. Karuslan ingatkan, jangan pernah lupa mengulang. Di mana? Di rumah. Oke, adik-adik saleh dan soleha. Setelah ini kita akan belajar yang lain hal lagi. Tapi sebelumnya kita jedah dulu ya. Oke? Anak soleh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, masih semangat? Ya, alhamdulillah. Teman-teman di rumah masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, cinta Al-Quran. Wow, keren. Ya, sekarang kita akan menerapkan bacaan huruf dari ismat. Al-ismat ini yang kita pelajari tadi. Kita akan terapkan dalam Quran. Kita akan terapkan dalam Quran sekaligus memperbaiki hafalan atau bacaan Qurannya kita. Mau diambil juz berapa Kak Habib ya? Juz 30 saja. Juz 30. Itu yang mudah. Yang paling mudah di juz 30. Alhamdulillah Kak Habib sudah hafal.
Sebagian. Bukan, ini luar biasa. Ya, mau ambil surat apa yang paling mudah? Juz 30, surat yang paling mudah. Surat apa kira-kira, ada rekomendasi dari Kak Habib? Paling mudah, Ya. Al-Kautsar. Al-Kautsar? Ya. Terlalu pendek. Kan mudah. Iya, mudah. Ada teman-teman, ada mau surat apa kira-kira yang paling bagus? Surat apa? Semuanya surat bagus. Mana yang mudah bagi kalian? Surat apa? Al-Insyirah. Oke, dibuka surah Al-Insyirah. Teman-teman soleh dan soleha yang ada di rumah, ambil Qur'annya, ambil Qur'annya. Lihat surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah itu Qul huwallahu ahad. Bukan. Oh, bukan. Surat apa itu? Surat, kalau Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sekarang kita baca surah Al-Insyirah. Sudah dapat teman-teman di rumah? Sudah dapat surah Al-Insyirah. Juz ke-30. Juz ke-30. Sudah didapat, siapa yang mau baca? Oke. Teman-teman di rumah perhatikan, dengarkan, dan simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, perhatikan. Insya Allah luar biasa. Perhatikan baik-baik. Mulai dari isti'adzanya sampai pada ayat yang terakhir. Beberapa kesalahan orang itu mengucapkan isti'adzah. Isti'adzah itu apa dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu isti'adzah. A'udzu billah. Kalau isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzahnya a'udzu billah. Kesalahannya biasanya a'udzu billah, ya. Hilang huruf berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir. Sama-sama ulang. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah mulai bagus. Lanjut, bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hahimnya. Masuk pada ayat Al-Insyirah. Perhatikan. Alam nashrah. Usahakan membaca Quran harus senyum. Tidak boleh marah-marah. Senyum. Kalau marah-marah bunyinya akan beda. Jadi harus banyak senyum. Alam nashrah laka sadrak. Ya, huruf kaf terakhir, setiap huruf kaf yang disukunkan ini kan harus ada desisan. Karena ini bagian sifatnya hamas. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Perhatikan mulutnya. Mulutnya Karuslan. Alam nashrah laka sadrak. Pergerakan bibirnya perhatikan, kapan harus bergerak, kapan tidak.
Alam nashrah laka sadrak. Berarti hanya huruf apa dia bergerak? Lam. Lam. Mim. La. Mim. Ma. Ma. Mim. Hanya berarti bergeraknya. Selain dari itu tidak. Alam nashrah laka sadrak. Yang hanya itu saja bergeraknya. Lain dari itu tidak. Ya, perhatikan baik-baik kalau sedang ulang. Alam nashrah laka sadrak. Tidak bergerak bibirnya. Oke, cuma di huruf mim sukun. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Harus nyum. Coba ayat kedua ke Habib. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Oke, 1, 2, 3. Wa wada'na anka wizrak. Bo, coba bilang bo. Do. 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 Bukan do, bukan. Bo. Do. Bo. Bo. Do. Wa wada'na. Wa wada'na. Ulang. Wa wada'na. Oke. Anka wizrak. Anka wizrak. Anka wizrak. Anka wizrak. Oke, ulang. Wa wadha 1, 2, 3. Wa wada'na anka wizrak. Ulang dari ayat pertama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Terus Wa wada'na anka wizrak. Masya Allah. Ayat ketiga Alladzi anqadha zahrak. Alladzi. Perhatikan dulu. Perhatikan mulutnya bergeraknya. Alladzi anqadha zahrak. Nah, tidak ada pergerakan bibir di situ. Oke? Tidak ada pergerakan bibir. Alladzi anqadha zahrak. Nah, tidak ada pergerakan bibir. Coba ke Habib. Alladzi anqadha zahrak. Coba semuanya 1, 2, 3. Alladzi anqadha zahrak. Oke, anqadha zahrak. Nah, perhatikan kaf sukunnya, kaf terakhir. Zahrak. Bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. Alladzi anqadha zahrak. Ulang dari ayat pertama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Oke. Alladzi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Oke, perhatikan lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Bisa? Sama-sama. Wa rafa'na laka dzikrak. Sekali lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Oke, Masya Allah. Sudah bagus. Ulang dari ayat pertama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak. Terus. Wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah, luar biasa. Harus mengajinya begitu ya, teman-teman di rumah juga ya. Perhatikan. Karusana hanya menegaskan bahwa setiap huruf itu bunyinya akan ditentukan oleh pergerakan bibir. Oke? Salah menetapkan letak lidah akan bunyinya berbeda. Akan berpengaruh juga pada sifat dari huruf itu sekalian.
Sehingga itu kuncinya banyak mengulang, melatih. Yang agak susah di pengajian itu teman-teman sekalian, adik-adik soleh sekalian, Kak Habib, yang paling susah itu adalah menempatkan lidah sesuai tempatnya dengan huruf-hurufnya masing-masing. Itu yang agak susah. Nah, dan itu butuh latihan. Hingga Masya Allah tadi ayat 1 sampai ayat 4 luar biasa. Insya Allah seterusnya begitu ya. Kita masuk ayat ke-5. Perhatikan ayat ke-5, teman-teman soleh dan soleha yang ada di rumah. Perhatikan ayat yang ke-5 di surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Dengar dulu. Fa inna ma'al usri yusra. Bisa? 1, 2, 3. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra, jangan yusra, bukan. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan dibentuk oleh mulut itu huruf ra, bukan. Perhatikan mulutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Beda dengan usri yusra, beda bunyinya. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, senyum. Yusra. Oke? Ulang dari ayat pertama. 1, 2, 3. Fa inna nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah, bagus sekali. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusra, usri yusra. Bisa? 1, 2, 3. Inna ma'al usri yusra. Jangan sampai ada pantulan di huruf lama. Inna ma'al usri. Jangan. Inna ma'al usri yusra. 3. Inna ma'al usri yusra. Coba Kak Habib. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu lihat, bayangkan. Kita orang perhatikan betul. Ketika posisi lidahnya tepat, bunyinya enak didengar. Tepat, bunyinya enak didengar. Gagah sekali kan didengar kan? Masya Allah. Ayat yang terakhirnya. Fa idza faraghta fansab. 3. Fa'idha faraghta Sad. fansab. Oke. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ulang dari ayat pertama. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, luar biasa.
Jangan lupa ya, diulang di rumah. Rugi kita belajar di sini kemudian tidak diulang di rumah atau diterapkan di TPQ masing-masing. Oke? Adik-adik soleh dan solehah sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang ada di rumah sekalian. Oke? Perbaikan bacaan Karuslan anggap selesai. Kita masuk pada yang berikutnya adalah tutup dulu Qur'annya, tutup Qur'annya semuanya. Kita masuk pada doa. Doa-doa harian. Doa harian itu kan banyak. Ada doa makan, ada doa tidur, ada doa bangun tidur, dan macam-macam lagi. Hari ini kita mau belajar doa apa? Doa apa ya? Ya? Doa sebelum wafat. Oh, Masya Allah. Doa sebelum wafat. Kak Habib tahu doanya? Tidak. Makanya harus belajar Kak Habib. Jangan ketinggalan dengan adik-adik soleh dan solehah yang ada di sini ya. Bagaimana kira-kira doanya? Siapa yang hafal? Nah, Insya Allah. Ini doa tentang apa? Doa tentang sebelum tobat. Sebelum wafat. Doa sebelum wafat. Berarti kita bertobat dulu sebelum kita wafat. Mudah-mudahan kalau kita wafat dalam keadaan bertobat. Oke, adik-adik soleha dan soleh yang ada di rumah, perhatikan sama-sama ya doanya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Sadaqallahul azim. Masya Allah, itu doanya. Semuanya sudah hafal? Coba sama-sama ditunjukkan ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Sekali lagi supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sama-sama. Yang di rumah mengikuti ya. 1, 2, 3. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Sekali lagi supaya yang di rumah bisa mengikuti. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Habib hafal? Hafal. Coba. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Masya Allah. Coba yang di rumah bisa mengikuti Karuslan atau semuanya tunjukkannya sama-sama sekali lagi. Oke? 1, 2, 3. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Masya Allah. Itulah doa yang harus sering dipanjatkan mumpung kita masih hidup. Sebelum datang kematian. Ya Allah, berikan saya rezeki dalam bentuk taubatan nasuha sebelum saya ini wafat. Jangan lupa diulang, diamalkan. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dengan saudara sekalian. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa. Tapi sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak mulia. Anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak mulia. Wow, masih semangat? Ya. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah masih semangat? Alhamdulillah. Ya, seperti Karuslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan kisah. Kisahnya sangat menarik, tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Pada hari ini, kisah ini akan disampaikan oleh teman kita yang paling berani.
Tapi kisahnya Kak Ruslan juga belum tahu apa kisahnya. Penasaran kan teman-teman yang di rumah, apalagi yang di studio semuanya kan? Oke, supaya tidak penasaran kita dengarkan kisahnya. Tapi sebelumnya siapa yang mau kisah hari ini? Oh, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Putri Mamonto. Saya dari TPQ At-Tabi'in, Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Idris yang ketinggalan sendalnya di surga. Wow, keren. Pada suatu ketika, Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa yang menyamar sebagai seorang laki-laki tampan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan malaikat Israel kala itu bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, melainkan hanya ingin sekedar bertamu karena kekagumannya terhadap Nabi Idris alaihissalam yang ahli ibadah dan selalu berzikir di tengah kesibukannya. Nabi Idris pun menanyakan siapa sebenarnya beliau yang mengunjunginya itu. Malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan apa maksud kedatangannya. Nabi Idris pun meminta agar dia dapat merasakan kematian. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris pun dicabut nyawanya. Lalu ia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Idris pun ditanyakan oleh malaikat Israel, bagaimana rasanya ketika nyawanya dicabut. Rasanya sangat menyakitkan, jawab Nabi Idris alaihissalam. Padahal malaikat Israel sudah selembut mungkin dalam mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam agar Nabi Idris tidak dapat merasakan kesakitan. Nabi Idris pun meminta keinginannya untuk melihat neraka dan surga. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris pun dibawa menuju ke neraka. Betapa terkejutnya Nabi Idris alaihissalam melihat neraka yang begitu menyeramkan. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam dibawa menuju ke surga. Ia merasa takjub karena keindahan surga yang begitu berbeda jauh dengan neraka yang ia kunjungi sebelumnya. Di surga ada sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon yang rindang, dan juga buah-buah yang lezat. Dan juga ada pemandangan-pemandangan indah lainnya. Saat hendak mau keluar, Nabi Idris pun mengatakan bahwa dia meninggalkan sendalnya di dalam surga. Aku telah meninggalkan sendalku di dalam surga. Tolong kembalikan aku lagi. Lalu ia dikembalikan ke dalam surga dan dia tidak mau keluar. Hingga membuat malaikat Israel sedikit kesal. Hei Idris, keluarlah. Nabi Idris alaihissalam masih terdiam. Aku tidak mau keluar karena aku sudah merasakan kematian yang begitu sakitnya. Dan aku juga sudah melihat neraka dan aku tidak mau ke sana lagi.
Malaikat Israel kebingungan. Lantas ia melaporkan kejadian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris pun diizinkan untuk tinggal di surga. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang ketinggalan sendalnya di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ceritanya ya. Coba kita bayangkan seandainya kita itu adalah Nabi Idris. Wow, senangnya. Ya kan? Bisa jalan-jalan kemana tadi? Ke surga. Terus jalan-jalan kemana lagi? Datang malaikat. Siapa yang ketemu tadi? Malaikat Israel itu untuk apa? Tugasnya apa ya? Apa dulu? Mencabut nyawa. Kalau yang meniup trompet, pup, 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 ya, Israfil. Kalau yang menurunkan wahyu, siapa ya? Kak Habib tahu ya? Yang menurunkan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Yang menurunkan rezeki, Allah siapa yang bisik. Yang menjaga neraka, Malik. menjaga surga. Coba kita sebutkan satu-satu. Ada berapa malaikat yang diketahui? 10. Coba. Jibril. Tugasnya Menerima wahyu. wahyu. Terus Mikail mau Bawa rezeki. Oke. Terus Israfil. Pum pum pum. Kemudian Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Ya, yang tadi yang mendekati atau bersamaan dengan Nabi Idris. Terus siapa lagi? Munkar dan Nakir. ini berpasangan. Tugasnya di mana? Ya, tugasnya di dalam kubur, baik buruk dan seterusnya. Yang kembar lagi berikut siapa? Raqib dan Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Setiap yang bercerita tidak bagus akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Kalau membaca cerita yang tidak gagah, Raqib dan Atid mencatat. Nanti kalau banyak dia punya kesalahan masuk neraka. Sama dengan tadi Nabi siapa dulu? Nabi Idris pergi di neraka. Takut. Ada api. Ada apa lagi? Ya, menakutkan. Ya, mau masuk neraka? Nah, makanya jangan sembarangan bicara. Nanti malaikat siapa yang tulis tadi? Raqib dan Atid akan catat. Oh, ini yang bicara ini yang seperti ini, yang seperti ini. Ini yang buruk-buruk dia bikin. Nanti masih hidup itu, masuk di dalam kubur. Malaikat siapa dulu ya? Munkar dan Nakir. Mau akan tanya, napa catatan dari siapa? Raqib dan Atid, kamu masih di dunia begini. Sekarang baku dapat dengan saya. Berikut yang dua terakhir siapa? Malik dan Ridwan berpasangan, yang neraka dengan surga. Nah, luar biasa, saking nikmatnya surga dan saking menakutkannya neraka. Lihat model Nabi Idris alaihissalam ketika datang di neraka, ketakutan. Saya takut, tidak mau lagi begini modelnya. Datang di surga, hanya sedikit saja datang di surga, dia lupakan yang ada di neraka. Berarti hidup ini kalau ingin masuk surga, lakukan yang terbaik. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah perintahkan sama kita semuanya? Salat berapa waktu? Sebutkan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Yang 2 rakaat salat apa? Subuh. Kalau yang 4 rakaat? Zuhur, Asar, bukan, Maghrib. Wah, tidak. Maghrib 4 rakaat. 3 rakaat. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat.
Itu yang pertama harus dilakukan supaya ingin masuk surga. Seperti Nabi Idris alaihis salam. Adik-adik soleh dan solehah sekalian, insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di rumah atau yang di mana saja, khususnya yang ada di studio saat ini. Kita sudah banyak mempelajari hari ini. Ada huruf ismat, ada memperbaiki bacaan Quran, surat apa tadi? Al-Insyirah. Kita dengarkan ceramah atau kisah yang luar biasa, dan insya Allah itu semuanya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa mengulang. Adik-adik soleh dan solehah sekalian, tadi kita telah memulai pembelajaran dengan membaca doa. Harus ditutup juga dengan membaca doa. Siapa yang mau baca doa? Siapa? Oh, Masya Allah. Posisi berdoa seperti apa tadi? Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa ini, pertemuan kita senantiasa diberkahi, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saleh dan salehah yang ada di rumah dengan studio sekalian, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh bersama dengan Kak Ruslan dan ditemani oleh Kak Habib dan semua kru yang ada. Mohon pamit semuanya. Kak Ruslan berpesan bahwa jangan lupa saksikan Anak Soleh hanya di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana